Hai Tuan Sir kembali. Kali ini Tuan Sir ingin membahas 10 evolusi Pokemon yang berubah warna. Kalau kita perhatikan, beberapa Pokemon mengubah warna mereka saat berevolusi. Ini bisa terjadi untuk memenuhi estetika ataupun menyesuaikan tipe baru yang biasanya juga muncul saat mereka berevolusi. Evolusi memang melibatkan hal semacam ini, menambahkan tampilan yang biasanya lebih besar dengan beragam cara untuk memberikan kepuasan trainer akan kerja keras mereka dalam melatih Pokemon. Termasuk dengan mengubah warna mereka yang secara tidak langsung biasanya akan mewakili tipe dan inspirasi baru mereka. Jika dilihat dari pandangan ilmiah, tampaknya perubahan warna memang hal yang normal, karena memang ada beberapa makhluk hidup yang berubah warna saat mereka dewasa. Namun itu juga harus disertakan dengan beberapa alasan dan fakta mengenai perubahan mereka, ya kan? Kalau Pokemon kan kadang berubahnya drastis banget gitu, dan kadang ini bisa menjadi bahan perdebatan para penggemar. Tapi memang seunik itu ya kan Pokemon. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke daftarnya. Ayo. Hoppip. Hal terunik yang pernah dialami oleh Pokemon tipe Grass ini adalah perubahan evolusinya yang benar-benar berubah di setiap tahap. Awalnya Hoppip hanyalah Pokemon Grass dengan tubuh pink dan daun berwarna hijau. Kemudian berevolusi menjadi Skiploom yang merupakan warna normal tumbuhan yaitu hijau dan ada bunga mekar berwarna kuning di atas kepalanya. Dan pada tahap akhirnya Skiploom pun memasuki evolusi terakhirnya yaitu menjadi Jumpluff yang dimana tubuhnya berwarna biru tua dan dihiasi dengan spora kapas yang berada di atas kepala dan kedua bagian lengannya. Spora kapas ini berwarna krem. Jika mereka bukan garis evolusi, ya sepertinya orang-orang pun tidak akan merasa heran, karena memang ketiganya melompati palet warna yang cukup jauh berbeda satu dari yang lainnya. Eevee. Dengan Eevee yang berwarna coklat, pada akhirnya bisa menghasilkan beragam warna lainnya yang bisa dikatakan ia adalah Pokemon berwarna coklat yang sangat serbaguna, memecah evolusinya dan mengubah tipe dan juga warna dalam proses evolusinya. Semua evolusinya terpecah di beberapa warna, Favoren biru untuk air, Jolteon kuning untuk listrik, Flareon orange kemerahan untuk api, Espeon lilac untuk psychic dan juga Umbreon hitam untuk dark, kemudian Leafeon tan dan juga hijau untuk alam, Glaceon biru muda untuk es, dan Sylveon merah muda untuk melambangkan peri. Semua evolusi ini dihasilkan tergantung bagaimana trainernya melatih mereka dan memberikan mereka item tertentu. Dan perubahan warna evolusinya ini cukup masuk akal karena menjelaskan tipe baru yang evolusinya dapatkan. Remoraid. Pokemon ini mendapatkan banyak pertanyaan lantaran evolusinya yang bukan saja mengubah warna tapi juga mengubah spesiesnya. Remoraid awalnya adalah ikan tapi kayak pistol gitu, yang dimana warnanya agak kebiruan tapi kusam-kusam gitu. Saat berevolusi ia pun menjadi gurita dengan warna yang total merah cerah. Kalau misalnya dilihat dari spesies inspirasi, mereka memang tidak terikat satu sama lain, tetapi mereka terikat di situasi tertentu, karena pada dasarnya mereka ditujukan untuk senjata. Namun demi memberikan gambaran masuk akal, dibuatlah bentuk mereka seperti hewan air. Tapi sebenarnya Remoraid adalah pistol dan Auxiliary adalah tank. Staryu. Ya, sebenarnya sih ini langkah yang bagus buat si Staryu berevolusi dan berubah warna. Staryu hanyalah bintang laut yang berwarna coklat keemasan dengan kristal pink yang terikat oleh cincin kuning. Kemudian ia pun berevolusi menjadi Starmie yang dimana berubah warna menjadi ungu dengan pembesaran kristal dan penambahan bagian tubuh di belakangnya. Desainnya tidak terlalu berubah secara signifikan. Jadinya jika warna tubuhnya tetap seperti Staryu, maka ini membuatnya tidak terlalu jauh berbeda. Tapi dengan mengubahnya menjadi ungu, penggemar pun bisa sedikit memahami perbedaannya. Dan ini juga membantu menjelaskan tipe baru yang ia dapatkan setelah berevolusi. Scyther. Scyther berubah warna dengan sangat menonjol dalam berevolusi. Ia awalnya punya warna hijau cerah dan berevolusi menjadi Scizor dengan warna merah cerah, tetapi mendapatkan evolusi lagi menjadi Cleaver dengan warna coklat. Tipenya juga berubah sekundernya saat memasuki masing-masing evolusi. Scyther awalnya Bug Flying, memasuki Scizor menjadi Bug Steel, dan berevolusi lagi untuk Cleaver diberikan Bug Rock. Dragonair. Dragonair mengalami perubahan warna yang membuat penggemar tercengang bukan main. Awalnya Dragonair berwarna biru, namun saat berevolusi menjadi Dragonite berubah warna menjadi orange.
Dragonite sendiri lebih dominan menghabiskan waktunya di air, sedangkan Dragonite lebih sering berada di udara. Jadi untuk menyesuaikan warnanya di langit yang biru agar lebih cerah, diwarnailah ia warna orange. Mungkin maksud pendesainnya gitu kali. Yang membuatnya tambah mengejutkan penggemar adalah bentuknya yang juga cukup jauh berbeda bila dibandingkan bentuk awalnya. Poliwhirl. Ada dua metode untuk merevolusikan Poliwhirl, kedua evolusinya yang berbeda. Namun di sini kita lihat tentang evolusinya yang diperkenalkan di generasi kedua. Saat melakukan trade dan Poliwhirl memegang King Rock, maka Poliwhirl akan berevolusi menjadi Politoed yang berubah warna menjadi hijau. Kelihatan agak beda ya kan? Kalau misalnya nggak ada lingkaran di perutnya, ya tampaknya akan agak sulit untuk mengatakan jika ia adalah evolusi dari Poliwhirl. Karena selain berubah warna, bentuknya juga agak berbeda jenis. Tapi not bad ya, karena Politoed juga sangat menarik dengan penampilan seperti ini. Vulpix. Vulpix adalah salah satu Pokemon yang sangat disukai oleh banyak orang. Vulpix memiliki warna merah kecoklatan yang dimana saat ia berevolusi menjadi Ninetales, tubuhnya jadi berwarna putih keemasan. Vulpix sendiri merupakan makhluk yang lebih nyata berdasarkan inspirasinya, sedangkan Ninetales membawa kisahnya lebih ke arah spiritual dan misterius, di mana Ninetales didasarkan pada Kyubi no Kitsune atau rubah ekor 9, yang dimana merupakan makhluk mitologi dari Jepang yang dikatakan memperoleh satu ekor untuk setiap abad kehidupan. Dan tubuhnya akan berubah menjadi putih keemasan setelah ia hidup selama 1000 tahun. Psyduck. Psyduck adalah Pokemon yang sering merasakan sakit kepala. Ia berwarna kuning dan berevolusi ke Golduck dengan warna biru. Di evolusi ini sikapnya pun berubah. Dari yang tadinya nggak tenang karena sering sakit kepala, kini berubah menjadi lebih tenang yang juga dahinya ditempeli permata merah. Sekarang juga Golduck bisa berenang dengan lebih baik dan cepat, membuktikan jika Psyduck harus berevolusi agar tidak stres, karena sakit kepala bukanlah hal yang nyaman untuk dirasakan. Itu menyiksa banget ya kan, dan memperlambat aktivitas sehari-hari. Spinarak. Spinarak adalah Pokemon laba-laba yang beracun. Tubuh Spinarak awalnya berwarna hijau muda dengan kaki perpaduan warna kuning dan juga hitam. Saat berevolusi menjadi Ariados, warnanya berubah jadi merah dengan kaki perpaduan kuning dan juga ungu. Sekarang penampilan Ariados lebih menyeramkan. Gak kebayang ketemu laba-laba beracun yang dimana ukurannya bahkan 1 meteran. Dan itulah beberapa Pokemon yang berubah warna saat berevolusi. Karena pasti masih ada ya kan, jadi nanti lanjut ke part lainnya kalau memungkinkan. Sebenarnya perubahan warna Pokemon juga menarik untuk ditelusuri, karena mereka berubah dengan ketentuan tertentu yang membuat penggemar merasa penasaran. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Terima kasih untuk dukungan kalian semua yang selalu membuat Wansir tetap semangat memberikan video-video terbaru di setiap harinya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada ucapan dan penyampaian yang kurang pas. Silahkan dikoreksi aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Wansir pamit. Dadah.